menurut saya pemerintah bisa dibilang kurang kajian juga ya dari awal. Seharusnya mereka saat membangun dengan biaya sebesar itu udah tahu dong progres ke depannya. Kalau emang harusnya mangkrak, mendingan dari awal nggak usah dibangun apa-apa. Menurut saya itu salah sasaran ya. Soalnya mereka itu bikin sesuatu infrastruktur untuk kalangan yang atas, bukan kalangan yang kayak misalnya masyarakat-masyarakat yang ada di bawah seperti ini. Mereka soalnya membuat infrastruktur itu lebih mengutamakan apa yang terjadi di lapangan, bukan apa yang mereka inginkan gitu loh. Kalau misalnya sekarang pemerintah itu lebih fokus ke isu yang lain yang lebih urgent. Contohnya kayak pandemi saat ini gitu kan, penanganan pandemi kayaknya lebih urgent dibandingin pembangunan infrastruktur. Kayak infrastruktur bisa di hold dulu. Pemerintah mungkin kurang fokus sih dalam menjalankan proyek tersebut karena mengingat di Indonesia juga masih pandemi, jadi banyak berbagai hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah sendiri sih. Jadi kayaknya ada pernah dievaluasi nggak sih sebenarnya, Pak? Saya rasa pemerintah akan terus mengevaluasi itu. Jadi termasuk DPR ya, dalam beberapa kesempatan kita juga selalu memberikan masukan. Tapi jangan lupa Mbak, ini kan soal infrastruktur ini kan banyak sektornya ya. Jadi kalau kayak seperti Kertajati seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, sebenarnya kan idenya itu bukan pemerintah pusat, itu ide murni dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kayak kasus Bandara Sudirman itu sekali lagi itu case by case. Tapi secara umum keinginan pemerintah yang menganggarkan sekarang yang disetujui DPR di tahun 2022 itu kurang lebih sekitar 384 triliun ya yang disetujui untuk tahun 2022 yang akan datang. Itu kan terbagi dari berbagai macam sektor. Ada 48 bendungan yang harus diselesaikan, ya kan? Tapi kalau kita hanya lihat seperti yang Pak Edi yang sampaikan, maka kemudian kacamata kita akan lurus-lurus saja. Padahal kan sebenarnya infrastruktur itu baik yang ditangani oleh Kementerian PUPR maupun penugasan kepada BUMN, itu semua dalam kerangka untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Itu prinsipnya itu. Bahwa sekali lagi, bahwa ada yang miss, saya setuju. Kita tidak menutup mata seperti yang Pak Edi sampaikan tadi. Nah DPR dalam fungsi pengawasannya tentu akan melakukan fungsi-fungsi pengawasan secara maksimal. Dan beberapa kali kita bertemu dengan pemerintah termasuk khusus pembangunan infrastruktur, kayak di BUMN Karya kan sekarang sudah ada jalan keluar yang diambil nih. Satu ya, bahwa karena sudah ada lembaga pembiayaan yang kita bentuk lewat Undang-Undang Cipta Kerja, SWF, nah itu akhirnya beberapa ruas tol dan memang harus begitu dalam rangka untuk memperkuat ekuitas dari BUMN kita. Jadi kan tugas pemerintah seperti yang disampaikan tadi bahwa ini menyangkut soal servis dan itu tanggung jawab pemerintah. Tapi Pak Fuad kalau kita lihat kondisinya begini terus kan repot juga. Ya tetap itu menurut saya yakin harus di review lah. Case by case betul disampaikan di review itu. Juga tapi dalam hal mereview itu jangan tolong ya berargumentasi ini berguna untuk jangka panjang. Nggak boleh terlalu orientasi jangka panjang. Di ekonomi itu ada joke tapi itu jadi pegangan para ekonom. In the long run we all dead. Jangka panjang kita udah mati semua aja. Artinya itu nggak usah terlalu, kalau nggak manfaat sekarang susah, manfaat sekarang paling nggak 1, 2, 3 tahun ke depan. Tapi kalau jangka panjang itu kan hayal. Itu biasanya kompensasi untuk orang yang mau gagal. Jangan, di ekonomi nggak boleh. The long run we all dead, sudah diingetin selalu gitu. Jadi orientasinya gitu, supaya orang tidak memanfaatkan itu jangka panjang untuk macam-macam lah liku-liku yang nggak beres gitu. Di review aja satu persatu. Yang mana ini mesti yang tadi yang saya contoh paling keras itu ya kereta tutup, Bandung cut loss, yang ini terusin, ini perbaiki, yang ini Pemdanya dicambuk, yang ini kualitinya harus ditingkatkan supaya jadi masih ada lah ruangan untuk perbaikan-perbaikan itu. Yang penting jangan bertahan untuk artinya ini membela diri karena ini tujuannya yang baik-baik udah gak usah dibahas, kita ini membahas yang bermasalah. Yang bermasalah yang sedang kita bahas gitu loh, ya kan? Semua orang saya kira happy loh, ada jalan dari sini ke Semarang, Surabaya, cepat lalu semua orang happy kan, gitu. Itu kan hampir nggak ada kritik, paling kritik ini kayaknya kualitinya jelek nih, ayo cambuk itu yang bikin siapa itu, dong gitu aja. Tapi kan itu bisa dikerjain gitu loh, bukan ini. Nah kita membahas yang bermasalah karena ini nyangkut nanti nggak bisa bayar, nanti itu repot gitu loh. Jadi kalau
pemerintah gitu ya para pelaksana di lapangan juga jadi hati-hati. Tapi kalau pemerintah para polisi terlalu melindungi, pelaksana yang nakal-nakal ini kesenangan. Dia berlindung di balik itu, kita dibelain gitu. Jangan. Suruh kerja yang lebih bagus, lebih profesional gitu loh. Tapi Mas Agus sudah memberikan masukan yang luar biasa. Satu lagi tuh, Oh iya. kalau Sudirman, Jenderal Sudirman Purbolinggo itu sebetulnya saya dari pertama agak heran. Di Cilacap itu kan deket, sudah dari tahun 75 ada bandara, Tunggul Wulung ya. Itu juga sebelum pandemi sudah kempang kempis gitu loh. Nanti mungkin kalau ada proyek, padahal sudah ada PLTU, proyek ini. Mestinya itu masih bisa dipakai, masih mencukupi untuk sekitarnya. Nah ini kadang-kadang mungkin maaf itu Pemdanya tuh terlalu bernafsu pengen punya bandara sendiri. Seperti itu, Kertajati gitu kan. Iya. Kertajati menurut saya jangka ini sebelum pandemi juga sudah nggak jalan. Jadi pandemi nggak usah buat alasan. 2-3 tahun, 5 tahun lagi saya kira juga dia masih akan begitu aja. Masih belum jalan itu. Jadi hati-hati gitu loh. Jadi yang manfaat, yang bagus jangan untuk melindungi yang jelek-jelek ini mesti diperbaikin gitu. Iya. Mas Agus sudah memberikan masukan yang luar biasa tetapi tetap jalan dan sepertinya link and match-nya dengan daerah tadi kan sempat dikatakan sudah dibangun bagus-bagus tapi ternyata infrastrukturnya dari daerah tidak kemudian dialokasikan ke sana. Kan sayang Mas Agus. Iya, ya sebatas saya setuju sekali dengan saran-saran review. Saya sudah bicara sendiri dengan Pak Menteri PUPR supaya melakukan review semua pembangunan infrastruktur dalam dua periode ini. Kan kita masih punya waktu 2 tahun lebih, sehingga kalau ada yang perlu diperbaiki bisa diperbaiki. Nah cuma katanya anggarannya belum ada, ya sudah. Artinya saya sebagai masyarakat biasa menyarankan untuk direview supaya bisa dengan baik. Nah soal saya setuju juga tadi bahwa sama Pak Fuad yang baik sudah, yang baik ya baik. Ya, saya setuju ya jalan tol itu meskipun kualitasnya tidak baik tapi baik, berguna. Kita bisa mempercepat waktu tempuh dan sebagainya. Tetapi betul juga tadi Pak Fuad katakan Purbalingga dengan Cilacap itu cuma 65 kilo dan itu menyalahi peraturan Menteri Perhubungan. Nah ini yang hal-hal seperti ini menurut saya perlu diperbaiki lah. Saya sama sekali bukan tidak setuju, cuma perlu diperbaiki. Nah, sekarang bagaimana mau cut loss yang mana? Kalau cut loss yang kerjasama itu tentu harus dihitung Pak Fuad ruginya rugi besar mana? Mungkin rugi besar kalau kita terus. Karena kalau kereta cepat itu kita teruskan memang menurut beberapa teman-teman kontraktor karya-karya itu perlu anggaran subsidi 5-10 T. Itu besar. Nah, sekali lagi ini perlu yang perlu kita segera perbaiki, kita perbaiki. Makanya review itu menjadi penting. Saya sih nggak masalah didengar atau tidak saran saya, kan saya cuma rakyat, gitu ya. Saya hanya mengingatkan. Tetapi yang saya ingatkan 7-5 tahun yang lalu kejadian sekarang. Nah itu terus bagaimana? Ya sudah, saya kan nggak bisa apa. Saya tanya wartawan gimana? Ya tugas saya sudah selesai untuk mengingatkan. Dari awal sudah saya ingatkan kereta cepat, Kertajati, semua sudah saya ingatkan. Nah sekarang ada misalnya mau bangun apalagi bendungan, saya belum sempat mereview. Itu juga harus direview apakah betul ada saluran tersiernya sampai ke sawah-sawah tani. Apakah betul itu jalan? Itu belum tersentuh. Saya juga nggak punya tenaga juga untuk ngecek lapangan satu persatu ya. Tetapi yang saya lihat seperti itu. Dan jangka panjang, betul jangka panjang udah mati kita ya Pak Fuad. Tetapi tetap ya kita teorinya kan non ekonomi ya jangka panjang yang tidak menghasilkan kembali cepat returnnya, pemerintah harus membangun. Kayak bandara itu landasan itu public space dan itu harus dibangun oleh pemerintah. Tapi terminalnya bisa swasta. Nah sekali lagi saya melihat hanya masalah visibility study-nya ini kurang pas atau terlalu kan harus cepat itu. Nah itu yang menurut saya perlu direview. Saya sudah mohon beberapa kali pada Pak Menteri PUPR, mohon lakukan review supaya kita semua tenang gitu. Saya mendorong kok, saya bukan tidak setuju dibangun infrastruktur, harus dibangun, cuman ya yang baik. Jadi pembangunan itu perlu, tetapi reviewnya ini harus segera dilakukan agar tidak kemudian asas kehati-hatian itu terlewatkan dalam pemanfaatan APBN yang sekarang ini defisitnya semakin lebar. Nah bagaimana kemudian tanggapan Pak Edi? Sesaat lagi kita akan lanjutkan.